Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami, Paguyuban Suryo Kendilwesi Kebumen. Saya Hindro Nur Cahyono. Saudaraku, malam hari ini kita akan jawab-jawab pertanyaan ya dari saudara-saudara kita yang masuk pertanyaannya ke kami. Kita jawab secara langsung dan mudah-mudahan jawabannya itu bisa menjadi suatu tambahan pengalaman untuk kita semuanya dan bisa menjadi suatu kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah. Ya, Mas Cepi, ya, ada pertanyaan apa yang masuk ke kita? Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya bacakan 3 pertanyaan, Mas Indro. Ya, cuman dan keras ya, agak keras sedikit. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Gus, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan memiliki pusaka kantong macan, tapi tidak bisa memakainya. Bisakah kasih tahu cara memakainya? Kantong macan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sedikit banyaknya saya tahu kantong macan itu ya, sedikit banyaknya. Jadi suatu pusaka ya, jimat lah gitu ya. Itu kayak kantong tapi bulu macan apa ya, bentuknya macan kayak gitu. Dan konon ceritanya itu orang yang memiliki kantong macan itu bisa dinaiki macan terbang gitu ya. Ceritanya kayak gitu loh, Cep. Ya kan? Ceritanya misalkan kita di Kebumen ini, nah kita punya kantong macan, ya kita gunakan itu, terus kita bisa naik kantong macan itu ke Jakarta. Jadi mungkin hanya berapa menit udah sampai Jakarta. Ceritanya seperti itu. Kalau saya sendiri ya belum pernah menjumpai orang yang menggunakan kantong macan di zaman sekarang. Tapi zaman dulu saya sangat percaya. Zaman dulu jalan orang hebat, zaman para wali itu orang-orang hebat, itu saya percaya. Karena memang ada pusaka atau jimat kantong macan, dan memang insya Allah yang saya tahu atas izin Allah itu khodamnya macan. Jadi bentuknya pusaka itu sosoknya kalau wujud itu macan besar, dan itu bisa dinaikin terus kita ikut gitu, kemana yang kita tuju. Tapi gini saudaraku, yang saya tahu sekarang itu kantong-kantongan, jadi macannya nggak ada. Jadi itu palsu semua menurut saya, yang saya tahu gitu. Macannya lari. Jadi cuma kantong saja nggak ada macanya gitu dong. Jadi nggak bisa dipakai. Yang cuma kantong nggak ada macanya. Begitu ada macanya nggak ada kantongnya. Jadi nggak bisa dipakai saudaraku. Ya, begitu itu, ada dua-duanya malah macanya sakit perut. jadi gitu. Maaf ya agak goyang sebentar. Karena yang saya jumpai beberapa kali yang saya lihat sendiri itu hanya sebatas mainan, bukan jimat, bukan pusaka. Bentuknya sama kayak gitu ya, klong apa jadinya? Kantong bulu macan nih gitu ya, kulit macan itu, tapi nggak ada kekuatannya yang jelas gitu. Dan ketika ya saudaraku semuanya, memang yang punya saudara ini adalah kantong macan yang asli, mempunyai karomah, mempunyai khodam yang luar biasa gitu ya, asli lah intinya gitu ya. Kalau saudaraku ini tidak mempunyai keilmuan, tidak mempunyai kekuatan secara spiritual, tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa pakai. Ya, sekarang ya orang yang tidak mempunyai kekuatan. Nah, sekarang ya misalkan ya itu mempunyai karma yang tinggi, kekuatan yang tinggi. Kita mau menggunakan itu juga kita harus disertai kekuatan yang tinggi juga, imbang. Setidaknya misalkan ini jimat ya, kekuatannya ini tinggi, ini mempunyai nilai ya, ibarat kita nilaiin, kita isi nilai kekuatannya 8,
kita yang memiliki, kita harus kekuatannya di atasnya. Setidaknya 9 kalau nggak 10. Gitu. Kalau sama-sama 8 itu jarang takluk ini. Apalagi kita di bawahnya, apalagi dia nilainya 8, kita nilainya 3. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita menggunakan. Setidaknya kita lebih tinggi daripada ini si kantong macan itu. Baru kita bisa memakai. Kalau kita lebih tinggi kekuatannya, kita, kamu, saya menggunakan, kamu turut, saya mau ke sana. Terbang. Tapi kalau kita di bawahnya, ibaratnya maaf ya, maaf, maaf sekali, apa ya, ibaratnya apa ya, prajurit ya, maaf, prajurit nyuruh panglimanya kan nggak mungkin. Panglima, sini, saya mau ke sana, gendong dong, nggak berani prajurit. Tapi kalau panglimanya nyuruh, prajurit sini, saya gendong, saya mau ke sana, ya siap kayak gitu. Itu ibaratnya kayak gitu, sama. Ya, jadi kalau zaman sekarang yang saya tahu, ya orang yang megang kantong macan itu juga, maaf, secara keilmuan menurut saya ya maaf belum mumpuni. Terus yang dipegang itu juga kantong-kantongan. Ya, jadi wujudnya mungkin kayak gitu, tapi itu kosong, nggak ada kekuatan. Tapi dia meyakini itu ada kekuatannya, tapi yang saya tahu tidak ada kekuatannya. Tapi kita diam saja nanti daripada tersinggung, kan? Tapi kalau benar-benar itu ada kekuatannya, insya Allah bisa dipakai. Tapi ya di situ harus mempunyai kekuatan juga, tidak hanya kosong-kosong. Kayak gitu. Ya sama sebenarnya, maaf. Jika kita punya pusaka keris, sama keris itu mempunyai khodam atau mempunyai jin, ya kekuatan yang tinggi. Kita tidak mempunyai, tidak bisa kita mengendalikan, ya, nggak bisa. Malah kita akan bisa dikendalikan oleh mereka, bisa diserang oleh mereka tanpa kita sadari. Itu yang bahaya. Gitu, ya. Pertanyaan kedua, Mas Hendro. Ya, selanjutnya silakan. Assalamualaikum, Gus Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Ya. Karena setelah saya terapi sama Mas Hendro, saya sudah dikasih keturunan. Sebelumnya saya belum dikasih keturunan selama 4 tahun pernikahan. Tetapi akhir-akhir ini istri saya sering merasakan senut-senut di bagian telapak kaki. Itu kenapa ya Mas Hendro? Terima kasih. Berarti alhamdulillah saudara kita pernah berikhtiar ke tempat kita, 4 tahun belum diberi keturunan, sekarang sudah diberi keturunan gitu ya. Nah, tapi setelah diberi keturunan, ini akhir-akhir ini merasa kakinya senut-senut. Telapak kakinya senut-senut. Telapak kakinya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa menjadi suatu lantaran datangnya pertolongan Allah, sehingga sudah dititipi momongan oleh Allah. Lantaran kita. Ya memang saudaraku, ya, itu nyata. Jadi kadang-kadang ada bangsa jin, setan yang menghalangi kehamilan. Tapi juga banyak juga kenapa belum diberi keturunan, karena ada masalah dari medisnya, itu juga banyak. Tapi banyak juga yang memang di situ ada bangsa jin atau setan yang menghalangi kehamilan, seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah diberi anak keturunan, terus sekarang senut-senut kakinya. Itu pertanda apa? Pertanda ada suatu kekuatan setan, ya, menyerang, dan mereka lewat kaki berarti. Senut, kayak ditusuk, senut ya, itu lewat kaki. Berarti mereka itu ingin menyerang lagi, masuk ke dalam tubuh saudara kita lewat kaki. Jadi makanya ketika ada yang merasa senut kayak ditusuk itu, ya itu biasanya salah satu ada suatu kekuatan yang masuk lewat jalur bawah, gitu. Ya saudaraku, lebih baiknya datang ke tempat kami, nanti kita bantu turunkan netralisir. Jangan nunggu lama-lama, nanti kalau kelamaan masuk lebih dalam, nah lebih sulit. Mumpung baru saja, saudaraku, ayo dikeluarin. Dikeluarin gitu, jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Gitu. Ya, jadi itu salah satu wujud dari bentuk serangan. Ya, serangan, diserang lagi. Yang sebenarnya ya,
Kalau istri itu maaf terus tingkatkan ibadahnya, ya, terus jaga emosinya, aman-aman saja. Mungkin ibadahnya menurun, gampang mudah marah lagi, nah mereka ada celah bisa nyerang lagi. Ya, nah seperti itu ya saudaraku, diterapi lagi saja. Kita cek lagi. Ya, selanjutnya. Selanjutnya saya mau tanya Mas Hendro, ada teman saya yang sering cerita sama saya, dia sering ketemu sama pocong, bahkan sering ngobrol, bersalaman, dan berinteraksi dengan si pocong. Yang saya tanyakan, apakah teman saya itu benar-benar bisa seperti itu ataukah hanya halusinasinya saja? Terima kasih. Maksudnya itu lihat secara nyata kayak gitu. Iya, ya mungkin ya ngajak salaman juga, Oh, ngajak salaman, ngajak ngobrol, mungkin ya, ya lihatnya seperti teman sendiri. Gini saudaraku. Ya ini maaf sekali ya. Kalau saya bilang itu temannya jenengan, temannya masnya itu, kalau menurut saya itu bohong. Ngapusi lah. Ya. Kenapa ngapusi? Karena setahu kita atas izin Allah ya, mereka bangsa jin hal goib itu tidak bisa dilihat semata-mata, tidak bisa dilihat semata-mata kayak gitu loh, semata-mata wujud kayak lihat seseorang kayak gini, ya memang bisa, tapi itu sekelebatan, sekilas itu bisa, tidak seperti apa ya wujud kayak gini, ajak ngobrol, ajak salaman, ajak rembukan, itu tidak bisa, itu tidak bisa seperti itu. Kalau bisa itu orang, itu orang, iya, seperti itu saudaraku. Jadi maaf sekali, ini kita beri informasi, tidak bisa misalkan kita ada pocong lah, kamu ngapain ke sini, mau cari ini cari itu, nggak bisa seperti itu. Bisa dilihat, ya, dilihat lebih jelas itu, lebih lama itu dari batin, dari hati, mata hati, ya, yang sudah dititipi cahaya oleh Allah untuk bisa menembus, untuk bisa melihat. Gitu. Itu pun lihatnya nggak seperti wujud manusia, nggak kayak gitu. Tapi ada bentuk lain di dalam pandangan mata batin kita. Seperti itu. Jadi kita melihatnya dengan cahaya, nur. Gitu. Tidak mata di mata itu enggak. Dan bukan pakai ilusi, bukan pakai kira-kira, bukan pakai ilusi, enggak. Kalau pakai ilusi nanti ya apa ya, tergantung iya pikiran kita, enggak. Jadi mata batin yang kalau maaf, kalau belum sampai itu biasanya akan bingung. Maaf, saya tidak merendahkan. Tapi kalau yang sudah sampai paham, ya jadi antara pikiran dan hati itu tidak nyambung, bisa terputus. Ya terputus gitu. Pikirannya pikiran, hati. Jadi kalau lihat ketika kita menggunakan hati, ya ini enggak, pikiran itu enggak ikut-ikut, cuma diem saja, titik nol, netral. Nah, itu gini seperti itu. Ya. Jadi kalau udah kayak gini itu enggak, itu ngapusi, maaf, bohong asli. Gitu. Itu halusinasinya atau memang dia ingin mencari ketenaran semata itu kalau Mas? Ya kalau menurut saya ya mungkin pengakuan biar dia kepengen dianggap orang pintar, orang bisa, seperti itu. Tapi harusnya nggak seperti itu, karena itu bisa ya itu menyesatkan yang mendengarkan, membodohi, ya. Nggak seperti itu. Jadi semua ada batasannya. Gitu. Ya, ini sudah 3 pertanyaan Mas Indro. Udah cukup lah ya, jangan kebanyakan besok lagi. Ya, Iya. Oke saudara-saudara semuanya, kalau mau nanya-nanya hal goib, hal sihir, santet, penyakit, non medis, insya Allah silahkan komen, silahkan juga bisa langsung lewat WA. Insya Allah kita bantu menjawab, insya Allah. Ya mudah-mudahan ada satu kebaikan atas obrolan kita, atas informasi dari kita. Ya. Saya tidak berarti menggurui, enggak ada yang pintar, saya juga masih belajar, cuma kita belajar dari pengalaman yang di situ insya Allah
apa adanya seperti itu. Ya. Saya Hindro Cahyono, Paguyuban Suryo Kendil Besi, Kebumen, segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.